Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya sih, 1, 2, 3 dong. Nama saya Muhammad Asman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari Prodi Teknik Informatika Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya bersama kawan saya, Makhluk Kari. Ibu silakan. Eh, Perkenalkan, nama saya Makruf Alkarki, NIM 11914007075 dari Program Studi Teknik Informatika 2019 Institut Teknologi Sumatera. Oke, di sini ada mungkin bisa perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ardi Kumara dari Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2019, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta. Di sini kami berdua ingin mewawancari saudara. Untuk pertama, kalau boleh tahu, sekarang lagi berada di mana posisinya? Oh, oke. Saat ini sih masih di rumah gitu ya, karena masih melakukan pembelajaran dari jarak jauh, jadi belum ada aktivitas di kampus, jadi masih di semua aktivitas di rumah di Tangerang, kota Tangerang. Rupanya kawan kita ini berada di kota Tangerang. Untuk selanjutnya mungkin Maruf yang bertanya beberapa hal mengenai Untuk saudara Ardi, kalau boleh tahu, nih UNJ-nya angkatan berapa nih? Dan eh, alasan masuk UNJ itu apa? Oh, oke. Kebetulan saya dari angkatan 2019. Kenapa akhirnya memilih UNJ? Pertama, karena itu ya, karena cita-citanya menjadi guru, dan beberapa saran dan masukan juga katanya kalau UNJ itu merupakan universitas pencetak guru-guru gitu, khususnya di DKI Jakarta. Jadi itu merupakan salah satu alasan untuk milih UNJ. Selain UNJ itu dekat gitu ya dari rumah, jadi masih gampang diakses untuk pulang pergi juga. Oke, mungkin selanjutnya pertanyaan dari saya. Kan sekarang ini berarti tahun kedua berada di UNJ. Sudah ikut organisasi kah atau kegiatan-kegiatan UKM kah di selama di UNJ? Ya, saya ikut kegiatan organisasi, baik itu organisasi pemerintahan mahasiswa kayak BEM, dan juga organisasi mahasiswanya itu saya ikut lembaga dakwah. Kalau boleh tahu, sudah melakukan kegiatan apa aja selama mengikuti Banyak ya, kalau dibilang kegiatan apa aja yang udah dilakuin, khususnya kayak kita ambil contoh dari BMP, banyak akhirnya agenda-agenda yang dilakukan itu untuk peningkatan skill kepada mahasiswa gitu, khususnya di masa pandemi ya. Kan sebenarnya pandemi jadi tantangan juga buat kita semua. Jadi untuk bentuk pelaksanaannya mungkin itu bisa dalam berupa webinar, terus bisa berupa penggalangan dana dan segala macamnya. Dan insya Allah juga beberapa agenda-agenda lain yang bermanfaat untuk mahasiswa. Seperti itu. Mungkin dari saya, karena lagi pandemi juga, mungkin kalau boleh tahu juga sebelumnya, sebelum saya bertanya, sebagai apa? Kan katanya masuk BEM ya? Sebagai apa maksudnya yang sekarang? Oh, oke. Saya sekarang mendapat amanah sebagai staf kaderisasi, atau biasa mungkin kalau di kampus-kampus itu ada namanya PSDM yang mengurusi internal dari BMP itu sendiri. Seperti itu. Kalau untuk bagiannya. Selama selama mengikuti organisasi ini, tantangan apa aja sih yang apa yang didapetin? Karena pandemi juga nih, Tentang ya kan? ya, pertama tantangannya masalah komunikasi sih, karena
di pandemi ini yang jadi tantangan besar buat semua organisasi juga pasti komunikasi. Soalnya ya karena kita berhubungan dengan kegiatan-kegiatan ya, dan itu perlu koordinasi juga. Jadi kadang sering adanya miskom kalau dilaksanakan secara daring ini. Jadi ya itu miskom sering jadi kendala utama gitu kalau di kondisi kayak gini. Selama mengalami tantangan tersebut, ada nggak solusinya gitu? Misalnya kayak miskomunikasi dan sebagainya. Kalau untuk solusinya, udah beberapa upaya yang dilakuin gitu. Kayak misalkan apa ya, kan mungkin biasa kita koordinasi itu di grup ya. Mungkin sekarang bisa juga tetap koordinasi di grup, tapi tetap melakukan follow up melalui PC gitu. Jadi selain kita ngabarin lewat grup, tapi kita juga lakuin PC. Biasanya kalau di PC itu bisa lebih cepat responnya daripada kita cuma sekedar di grup yang mungkin bisa jadi ketinggalan atau tenggelam gitu di chat dengan chat yang lain. Jadi mungkin solusi utama buat yang di mengatasi miskom ini ya sering-sering di follow up aja kalau kita melakukan koordinasi. Jangan dilepas gitu aja setelah ngelakuin sekali koordinasi gitu. Oh, oke. Kita ini dulu nih bahas organisasinya udah dulu. Sekarang tips dan triknya aja kan udah tahun kedua nih, dari awal juga udah ngikutin udah ikut UKM, organisasi gitu-gitu. Tips dan triknya untuk membagi waktunya nih dari Ardi gimana? Bagi waktu ya. Nah, kalau bicara tips bagi waktu, mungkin kita harus ngebagi urusan akademik sama organisasi itu jadi 2 poin ya. Pertama, mungkin biasanya orang bilang, gue bakalan bagi rata 50-50, tapi seharusnya nggak gitu. Seharusnya 100 banding 100 gitu. Dalam artian, di saat kita organisasi ya fokus aja di organisasi, jangan bawa-bawa masalah tugas, bawa masalah akademik ke organisasi. Dan begitu juga pas di akademik, jangan juga akhirnya bawa masalah organisasi atau bersama organisasi pas ke akademik. Jadi optimalin di situ, manfaatin waktu yang ada di situ. Misalkan ya waktu untuk organisasi ya dimanfaatin aja semuanya buat waktu organisasi. Jangan sampai makan waktu yang lain juga. Itu yang pertama. Yang kedua, apa ya? Kalau saya sih sistemnya lakuin balas dendam gitu. Misalkan saya udah ngabisin beberapa jam buat ngurusin organisasi. Nanti berikutnya saya juga akan ngelakuin hal yang sama, minimal sama gitu ke akademik juga. Jadi kayak ya tetap imbang dalam pembagian waktu, tapi optimal di masing-masingnya gitu. Oke. Ada lagi nggak? Udah, kayaknya. Saya pertanyaan terakhir nih mungkin. Kan selama kepemimpinan Jokowi itu kan guru-guru kan udah nggak ada lagi yang jadi PNS. Nah, pendapatmu gimana dah sebagai calon guru nanti? Sebenarnya apa ya, saya belum bisa berbicara banyak gitu terkait program baru yang dicanangkan kemarin ya, yang bahasanya menggantikan PNS. Saya belum tahu secara rinci, tapi kalau emang secara umumnya, kalau ibaratnya PNS itu dicabut ya, itu cukup disayangkan gitu, karena saya rasa nih banyak akhirnya para mahasiswa yang mengambil jurusan pendidikan khususnya itu berharap akhirnya nanti bisa menaikkan tingkatan itu jadi PNS gitu. Tapi banyak akhirnya harapan-harapan itu yang pupus di tengah jalan pas dengar katanya status PNS ini untuk guru ya, khususnya untuk guru itu dicabut. Padahal itu mencabut hajat orang banyak gitu di Indonesia, karena menurut sebagian besar orang Indonesia PNS itu merupakan pekerjaan yang menjanjikan gitu. Itu sangat disayangkan sih. Dan harapannya sih buat pemerintah ke depan, kalau emang akhirnya dihilangkan, diberikan solusi terbaiknya juga, karena masalah-masalah yang ada pun selama ada PNS belum selesai gitu. Jadi itu seharusnya jadi perhatian pemerintah juga, bukan hanya mengganti dan menghapuskan kebijakan-kebijakan yang sebenarnya udah cukup baik gitu. Oke. Kayak gitu, Pak. Ya udah, mungkin itu aja, Sup. Oke, mungkin itu aja wawancara. Terima kasih buat Ardi. Terima kasih buat Ardi yang sudah mau menemani kita untuk melakukan wawancara ini. Mohon maaf kalau misalnya mengganggu waktu kuliahnya.
waktu organisasinya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.